Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa. Mata pelajaran pemrograman dasar tahun pelajaran 2021 atau 2022 semester ganjil. KD membuat alur logika pemrograman komputer dalam kurung P3. Tujuan membuat alur logika pemrograman komputer P3. Mendemonstrasikan alur logika pemrograman komputer P3. Nama anggota: Saya Haudan Alfi Pratama, Muhammad Arisa Ganta, Raka Rehadatul Laisi Nawawi, Ademas Ferdinand. Lembar kerja siswa 1. 1. Perhatikan algoritma berikut. A. Tunjukkan manakah nama algoritma bagian deklarasi dan deskripsi. Apakah semua bagian sudah lengkap? B. Perbaiki algoritma tersebut agar memiliki bagian algoritma yang lengkap. Algoritma 1. Langkah-langkah mendownload video dari YouTube. 1. Buka situs YouTube. 2. Buka video pada situs YouTube. 3. Salin alamat video pada situs YouTube. Buka situs berikut. 5. Tempel alamat yang telah disalin pada isian yang disediakan oleh situs berikut. 6. Jika sudah muncul pilihan download, klik kanan, pilih format video yang diinginkan. Apakah MP4 atau FLV? Kemudian pilih Save Link As. 7. Tunggu hingga proses download selesai. Jawaban bagian A. 1. Judul algoritma. Langkah-langkah mendownload video dari YouTube. 2. Bagian deklarasi. Konstan alamat video char seperti link YouTube yang ada di slide. Konstan pilihan video. Boolean true atau false. Konstan ukuran video. Blob MP4 FLV. 3. Bagian deskripsi. Algoritma 1. Langkah-langkah mendownload video dari YouTube. 1. Buka situs YouTube. 2. Buka video pada situs YouTube. 3. Salin alamat video yang dibuka. 4. Buka situs https id save from net. 5. Tempel alamat yang telah disalin pada isian yang disediakan oleh situs tersebut. Kemudian klik tombol download. 6. Jika sudah muncul pilihan download, klik kanan pilihan format video yang diinginkan, apakah MP4 atau FLV. Kemudian pilih Save Link As. 7. Tunggu hingga proses download selesai. Jawaban bagian B. Algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Seperti yang ada di slide. 2. Mengasosiasikan. 1.1.2.4 mengasosiasikan. Berdasarkan pembahasan dan pekerjaan lembar kerja siswa di atas, buatlah kesimpulan mengenai apa yang kalian pelajari. 1. Algoritma terdiri dari 3 bagian, yaitu A. Struktur dasar urut atau sequence. B. Struktur dasar pemilihan atau selection. C. Struktur dasar pengulangan atau repetition. 2. Langkah-langkah dalam sebuah algoritma harus jelas dan tidak ambigu, karena algoritma bersifat tunggal.
Pembahasan sequence. 1. Struktur dasar urut sequence. Struktur urut adalah struktur yang digunakan untuk mengerjakan jenis program yang pernyataannya sekuensial atau berurutan. Pada struktur ini, perintah yang diberikan secara beruntun atau beruntun baris per baris, mulai dari awal hingga akhir. Struktur urut tidak memuat lompatan atau pengulangan di dalamnya. Instruksi dalam struktur urut memiliki karakteristik seperti 1. Tiap perintah dikerjakan satu persatu sebanyak sekali. 2. Pelaksanakan perintah dilakukan secara beruntun. 3. Perintah terakhir merupakan akhir dari algoritma. 4. Perubahan urutan dapat menyebabkan hasil yang berbeda. Struktur urut dalam sains biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan pada kasus yang melibatkan rumus-rumus sederhana dengan melibatkan operator penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Beberapa contoh kasus yang dapat menerapkan logika dengan struktur urut adalah perhitungan suatu besaran dengan rumus sederhana, seperti jarak tempuh, luas persegi panjang, luas lingkaran, perhitungan upah pegawai, dan sejenisnya. Pembahasan selection. 2. Struktur dasar pemilihan selection. Struktur pemilihan adalah struktur yang digunakan pada program yang memerlukan proses pengujian kondisi untuk mengambil suatu keputusan, apakah suatu baris perintah akan diproses atau tidak. Pengujian kondisi ini dilakukan untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif yang tersedia. Tidak semua baris program akan dikerjakan pada struktur ini, melainkan hanya baris yang memenuhi syarat saja. Secara umum, perintah dalam struktur ini berjalan secara runtun atau berurutan, mulai dari perintah pertama hingga akhir. Namun perintah ini dapat dibuat berpindah ke perintah lain atau berhenti jika syarat yang ditentukan terpenuhi. Dalam implementasi MATLAB, beberapa instruksi atau perintah yang dapat digunakan untuk membuat program dengan struktur pemilihan antara lain perintah 1. If, then, n. 2. If, then, else, n. 3. If, then, else, n. 4. Switch, case, otherwise. Perintah-perintah ini digunakan sesuai dengan jenis struktur pemilihan yang akan dibuat. Pembahasan repetition. 3. Struktur dasar pengulangan atau repetition. Struktur pengulangan adalah struktur yang melakukan pengulangan beberapa kali terhadap satu baris atau satu blok baris program. Pengulangan akan dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diberikan. Beberapa instruksi atau perintah yang dapat digunakan untuk membuat program dengan struktur pengulangan, antara lain perintah for, while, atau do, while. Perintah ini digunakan sesuai dengan jenis struktur pengulangan yang akan dibuat. Pembahasan alasan algoritma tidak ambigu. 2. Mengapa algoritma tidak boleh ambigu? Menurut KBBI, ambigu memiliki sebuah arti, yaitu suatu kondisi yang bermakna lebih dari satu, bermakna ganda, sehingga algoritma tidak boleh dan tidak bisa ambigu. Karena sebuah bahasa pemrograman seperti Pascal sering digunakan untuk menuliskan algoritma, sehingga langkah-langkah yang dituliskan hanya mempunyai tafsiran tunggal atau bersifat tunggal, terutama menurut komputer. Salah satu yang menjadi alasan mengapa langkah-langkah algoritma tidak boleh ambigu yaitu 1. Agar algoritma memberikan output yang sama untuk input yang sama. 2. Agar algoritma dapat dimengerti oleh pengguna. 3. Agar langkah-langkah algoritma menjadi terbatas atau mempunyai titik henti. 3. Pertanyaan teman. Pertanyaan teman 1. Apakah di algoritma ada hitung-hitungannya atau angka di dalamnya? 2. Apakah semua masalah bisa diselesaikan dengan algoritma? 3. Algoritma harus diselesaikan step by step. Tapi bagaimana jika step itu tidak lengkap? Apakah akan mempengaruhi hasil? Jawaban pertanyaan. Jawaban 1. Ya, algoritma ada hitung-hitungannya atau angkanya, tetapi tidak semua algoritma, tergantung pada masalah yang ingin dipecahkan. Jawaban kedua. Tidak sebagian besar masalah, bahkan
bukan masalah teknik, melainkan masalah komunikasi dan persyaratan tidak jelas. Jawaban ketiga, ya, pasti memengaruhi hasil akhir, karena algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kalau ada yang kurang lengkap ataupun tidak logis, maka akan merubah pengukuran hasil akhir. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.